Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rapikayana. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Yasmi Marabungu, Prodi PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi perkembangan. Sebelum memulai, teman-teman jangan lupa subscribe. Adapun materi psikologi perkembangan, kita harus tahu apa itu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan atau perubahan manusia yang mulai dari masa prenatal atau sebelum lahir, masih dalam kandungan, hingga lanjut usia atau bisa disebut meninggal gitu. Terus perubahan yang dimaksud terkait dengan persepsi, kognisi, bahasa, psikomotorik, sikap, moral, dan sosial. Terapan ini dari ilmu psikologi perkembangan digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan dan pengasuhan, organisasi, industri, pengoptimalan kualitas hidup dewasa tua, dan penanganan remaja. Baik, adapun pengertian dari psikologi perkembangan lainnya yaitu perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambung, baik menyangkut fisik jasmani atau fisik rohani. Kita masuk dengan hakikat perkembangannya. Yang pertama, perubahan yang dihasilkan bersifat tetap dan tidak bisa diputar mundur. Terus yang kedua, perubahan merupakan pertumbuhan secara kuantitatif bersifat fisik. Contohnya misalnya berat badan anak atau tinggi badan anak, dan bisa juga misalnya suara bahasa, suara anak kok kenapa tidak jelas gitu, karena bisa disebab atau faktornya giginya belum tumbuh semua, padahal anak itu sudah memasuki usia dini. Lanjut dengan faktor perkembangan. Yang pertama yaitu hadentas atau bawaan atau keturunan. Misalnya orang tuanya ayahnya pintar, ibunya pintar, tentu anaknya juga ikut pintar. Bisa juga dari segi biologisnya seperti warna rambut atau warna kulit dan lain-lain. Itu bisa faktor perkembangan. Terus masuk dengan kondisi lingkungan. Faktor kondisi lingkungan itu salah satu faktor yang terpenting dalam perkembangan manusia, sebab lingkungan merupakan langkah yang pertama anak itu menjamahnya, anak itu menujunya, ya, terutama orang tua atau keluarga. Terus selanjutnya yaitu peran kematangan. Terus lingkungan sosial, status sosial. Yang dimaksud dengan status sosial itu membentuk sikap dan tingkah laku anak. Kalau kita mendidik anak dengan jalan yang baik, tentu anak itu menuju jalan yang baik. Begitulah sebaliknya. Terus budaya, ras dan etnis. Itu budaya, contohnya berpakaian. Di sekolah itu budayanya muslimah, tentu guru setempat akan mengadakan anak itu berpakaian bermuslimah atau ciri bahasanya juga. Terus lanjut dengan konteks sejarah. Konteks sejarah itu merupakan suatu kejadian yang dapat
merubah sikap si anak itu bersikap negatif, atau bisa juga di bisa disebut dengan positif, tergantung apalagi anak itu mencontoh, meniru. Jadi apa orang tua yang diajarkan, dia akan nurut. Begitu pula sebaliknya. Jadi faktornya yang pertama di sini, anak itu akan menuju ke orang tuanya dulu, baru dia akan membentuk suatu yang ada apa yang dia inginkan gitu. Jadi manfaat dari kita mempelajari materi tentang psikologi perkembangan di dalam mendiskresikan, memahami, serta meramal perilaku diri sendiri maupun orang lain. Dengan begitu, mereka memahami karakter, perilaku, hingga kebiasaan anak didik. Itu adalah manfaatnya kita mempelajari tentang materi psikologi perkembangan. Baik, selesai sudah materi penjelasan materi psikologi perkembangan dari saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangannya, teman-teman semua boleh untuk memberi ulasan atau memberi tambahan dari tentang materi psikologi perkembangan. Boleh diketik di kolom komentar. Mohon sekali, saya sangat bangga teman-teman semua untuk memberi masukan kepada saya. Saya akan mengundurkan diri. Baik, saya Eka Repikayana, Prodi PAUD. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.